Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan juga sering disalahpahami, yaitu dark psychology atau psikologi gelap. Mungkin kamu pernah mendengar istilah ini, dan langsung berpikir tentang manipulasi atau hal-hal negatif. Ya, tapi sebenarnya, dark psychology itu lebih luas dari itu dan kalau dipakai dengan cara yang benar, bisa sangat bermanfaat. Di video ini, kita akan kupas 3 cara memakai dark psychology dengan baik dan benar, supaya kamu bisa memahami orang lebih dalam, menjaga diri dari hal-hal negatif, dan membangun komunikasi yang positif. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, cara yang paling fundamental dari dark psychology adalah mengenali bahasa, tubuh dan emosi orang lain. Kenapa ini penting? Karena bahasa tubuh dan ekspresi wajah adalah jendela ke pikiran dan perasaan seseorang. Dengan membaca bahasa tubuh, kamu bisa tahu apa yang sebenarnya sedang dirasakan orang lain, meski mereka tidak mengatakannya secara verbal. Misalnya, seseorang yang menyilangkan tangan dan menghindari kontak mata biasanya merasa tidak nyaman atau defensif. Kalau kamu bisa lihat ini, kamu jadi tahu kapan harus berhenti membicarakan topik yang membuat mereka stres, atau kapan harus memberikan support. Jadi intinya, dark psychology di sini dipakai untuk meningkatkan empati dan komunikasi nonverbal. Beberapa tanda bahasa tubuh yang perlu kamu perhatikan. Postur tubuh, apakah mereka terbuka atau menutup diri? Ekspresi wajah, apakah ada tanda ketegangan atau kebahagiaan? Gerakan tangan, apakah mereka gelisah atau tenang? Tentu saja, kamu juga harus tahu bahwa bahasa tubuh bisa berbeda-beda, tergantung budaya dan konteks. Jadi penting untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Pelajari dengan cermat dan gunakan ini untuk memahami orang dengan lebih baik, bukan menilai secara cepat. Selanjutnya, kita bahas hal yang paling sering dikaitkan dengan dark psychology, teknik manipulasi. Tapi jangan khawatir, di sini kita tidak mengajarkan cara manipulasi. Justru sebaliknya kenali teknik ini supaya kamu bisa melindungi diri. Manipulasi itu ada banyak bentuk. Misalnya gaslighting, playing victim, memanfaatkan rasa takut, atau membuat rasa bersalah yang berlebihan. Semua ini bertujuan mengontrol pikiran dan tindakan seseorang. Untuk melindungi diri, pertama kamu harus sadar bahwa manipulasi ada di mana-mana, baik dalam lingkungan kerja, keluarga, atau media sosial. Lalu, berikut beberapa cara agar kamu tetap kuat. Pertahankan batasan yang jelas. Jangan takut bilang tidak saat sesuatu terasa salah. Kenali perasaanmu sendiri. Kalau kamu merasa bingung atau salah paham setelah berinteraksi dengan seseorang, itu bisa tanda manipulasi. Jangan mudah tergesa-gesa membuat keputusan saat emosi sedang tinggi. Ambil waktu untuk refleksi. Salah satu contoh manipulasi adalah ketika seseorang selalu membuatmu merasa bersalah, tanpa alasan yang jelas. Dengan mengenali tanda-tandanya, kamu dapat menjaga jarak secara sehat tanpa merasa bersalah, serta memiliki kesadaran yang baik tentang interaksi sosial. Selanjutnya, ada cara positif yang bisa kamu gunakan, yaitu prinsip psikologi gelap untuk meningkatkan komunikasi dan mempengaruhi secara etis. Beberapa teknik dasar yang dapat diterapkan meliputi: pertama, membangun hubungan. Cerminkan bahasa tubuh dan gaya bicara lawan bicara agar mereka merasa nyaman dan terbuka. Kedua, bahasa sugestif, gunakan bahasa positif. Misalnya, ganti jangan lakukan itu, dengan coba pertimbangkan ini, untuk membuat lawan bicara merasa lebih terbuka. Ketiga, teknik anchoring, kaitkan ide atau sugesti dengan perasaan positif. Sebelum menyampaikan pendapat, berikan pujian agar pesanmu lebih mudah diterima. Keempat, mendengarkan aktif. Fokuskan perhatian saat lawan bicara berbicara. Tunjukkan empati melalui anggukan, kontak mata, dan respons verbal seperti saya mengerti. Kelima, pujian spesifik. Berikan pujian yang tulus dan spesifik. Seperti saya suka cara kamu menjelaskan ide itu dengan jelas. Keenam, pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan yang mengajak lawan bicara berpikir dan berbagi lebih banyak. Misalnya, apa pendapatmu tentang hal ini? Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara etis, kamu dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang harmonis, serta pengaruh positif tanpa manipulasi yang merugikan. 3 cara menggunakan psikologi gelap dengan baik adalah: pertama, mengenali bahasa tubuh dan emosi orang lain.
Kedua, melindungi diri dari teknik manipulasi. Ketiga, meningkatkan komunikasi positif dan pengaruh secara etis. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kamu memahami psikologi gelap dari sudut pandang yang lebih positif. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.